ngerekam video pakai handphone. Udah gak zaman. Mungkin kalian udah gak asing sama kacamata ini, Ray-Ban Meta Smart Glasses. Ingat banget gue pertama kali gue ngeliat kamera ini tuh dari postingannya Jerome. Dia kayak lagi ada di satu tempat, kayak entah WC entah mana gitu ya. Dia ngerekam, tapi ya dia gak pegang apapun gitu. Setelah itu baru lah ya banyak banget konten kreator yang beli dan akhirnya juga nge-post. Sebenarnya gue seharian itu nggak pakai kacamata. Ya beberapa video gue juga nggak ada yang pakai kacamata kan. Pas gue pakai kacamata memang kayak kelihatan aneh nggak sih? Gue nggak tahu sih ya. Mungkin karena frame-nya yang terlalu tebel. Entah mungkin buat gue atau memang muka gue aja yang kagak cocok pakai kacamata. Tapi sebenarnya kacamata ini tuh kelihatan sangat normal ya. Bahkan gue udah coba untuk pergi-pergi pakai kacamata ini. Gue ngerekam bahkan nggak ada satupun yang notice. Atau memang orang Indonesia aja yang begitu cuek. Tapi yang gue notice waktu pakai kacamata ini ada perbedaan warna di sini. Kalau gue pakai kacamata ini tuh entah berasanya tuh jauh lebih warm aja. Tone-nya tuh lebih ke kuning gitu. Jadi waktu gue lepas jadi berasa biru banget. Ya ini bukan sesuatu yang gimana banget ya sebenarnya ya. Bahkan kacanya ini kan kalian juga bisa ganti. Seperti yang gue bilang, kalau lu pakai ini ya kayak orang biasa pakai kacamata. Tapi kalau lu perhatikan lebih detail, di pojok-pojok kanan dan kiri itu ada dua lubang. Enggak dua-duanya kamera, cuma salah satu, yaitu ada di bagian kiri. Di bolongan kanan itu tuh LED notifikasi kalau misalnya lu foto atau video. Buat foto atau videonya menurut gue simple banget ya. Di bagian atas ini tuh ada pencetan, ada satu tombol. Kalau mau foto tinggal klik aja sekali. Nah, nanti warna LED-nya juga kan cuman klip gitu doang. Kalau buat ngerekam kita tinggal hold aja. Nanti lampunya ini akan nyala sepanjang kita ngerekam. Ya untuk kasih tahu juga ke orang-orang yang ngerti kalau kacamata ini sedang merekam. Ini yang sekarang kalian lihat tuh adalah hasil-hasil videonya. Jujur gue amazed banget sama hasil videonya, entah kenapa gitu ya. Gue impressed dan nggak expect aja gitu hasilnya bisa se-clear ini. Karena ya kacamata gitu bro. Buat SDR ya, kalian bisa lihat ya, ini tuh mantep banget. Waktu gua ngeliat ke awan-awan gitu, kelihatan banget kan, awan itu detail gitu. Cuman dari segi warna, somehow gue berasa cukup terlalu kontras aja. Preference masing-masing sih. Buat gue sebagai reviewer, pakai kacamata ini tuh sangat amat membantu dan bisa kasih beberapa angle-angle yang nggak bisa diambil pakai kamera atau handphone biasa gitu. Kayak misal nih, kemarin kita coba buat unboxing mousepad gitu. Jadi asik gitu ya, dua tangan kita masih tetap kelihatan. Kayak berasa orang yang nonton itu yang unboxing. Dan ini juga yang bikin gue impress itu adalah stabilizernya coy. Lu lihat ini gue lagi naik motor pak. Apakah kalian melihat bergetar itu video ini? Enggak kan? Untuk pergerakannya pun masih sangat bisa dinikmatin gitu ya. Apa gue bikin channel motovlog aja? Kalau tadi video, sekarang gue pengen kasih lihat hasil foto-fotonya. Kalian bisa lihat, sebenarnya untuk foto-foto ini tuh bagus. Tapi gue mau kasih catatan dulu, better dan lebih baik foto di outdoor. Kenapa? Karena cahayanya itu tuh lebih aman. Kalau misalnya foto di indoor, menurut gue jauh lebih sulit. Kenapa? Karena sensornya ini tuh rada susah untuk menangkap cahaya ya. Jadi alhasil, shutter speednya yang akan diturunin sama kacamata ini. Gerak dikit aja, itu akan menimbulkan blur. Buat video bukan berarti sempurna juga. Ada kekurangannya, sama ya. Kalau misalnya kekurangan cahaya, videonya itu berasa gelap. Perlu hati-hati juga kalau misalnya kalian ke suatu tempat misalnya kalian ngerekam dan lampunya itu tuh shutter speednya beda sama kacamata kita. Hasilnya itu bakal bikin flicker. Gue udah coba nih kemarin waktu lagi datang ke IMS gitu ya. Berasa banget buset flickernya cuy. Jadi gue saranin kalau misalnya kalian ngerekam apalagi buat konten atau apapun itu, better dicek dulu deh. Daripada kalian menyesal udah rekam banyak-banyak dan akhirnya flicker semua gitu ya. Ada lagi kekurangan dan kesulitan ya sebenarnya pakai kacamata ini. Gak semudah itu untuk ngecek framingnya karena kameranya tadi kan gue bilang ada di bagian kiri. That's why gue kadang-kadang untuk ngepasin tengahnya itu gue harus tutup mata kanan gue gitu ya. Untuk minimal gue tahu nih, oh tengahnya tuh di sini. Karena kalau misalnya kita ngelihat normal ya dia framingnya akan lebih ke kiri pasti. Dan buat informasi aja, ngerekam pakai ini tuh nggak bisa sepanjang mungkin gitu ya. Maksimal cuma bisa 1 menit. Kalian bisa edit juga sih kalau misalnya pengen di 30 detik atau 15 detik maksimalnya. Buat ngatur-ngatur settingannya atau kirim datanya itu tuh pakai aplikasi namanya MetaView. Ada masalah juga di sini sebenarnya karena aplikasi ini tuh nggak support di Indonesia. Kita harus akalin sedikit gitu ya. Kalau misalnya lu pakai iPhone, lu bisa ganti country-nya untuk lu bisa download di App Store. Atau misalnya pakai Android, nih gue pakai Android lebih mudah sih, tinggal download aja APK-nya, banyak kok, lu tinggal cari di Google. Ini juga menarik dari mikrofonnya. Sekali lagi ya, gue entah kenapa gue terlalu banyak memuji Ray-Ban ini karena menurut gue, ya gue di luar ekspektasi gue aja lah pokoknya. So ini kualitas dari mikrofonnya. Kondisinya sekarang gue ada di studio dan untuk noise-nya paling cuman suara AC doang. Kalau sekarang kualitas mikrofon waktu gue lagi di luar tapi kondisinya sepi, ya ada di gang gitu.
Ini kualitas mikrofon, dan sekarang gue lagi di outdoor di jalan raya ya. Apakah kalian masih bisa dengar suara gue dengan clear atau enggak? Oke, sekarang ini kondisinya gue lagi di motor. Apakah soundnya masih cukup oke dan masih proper untuk kalian dengerin? Kalau dari hasil-hasil yang sebelumnya sih, jujur gue impress ya sama soundnya ya. Bahkan suara noise-nya pun gak terlalu ketara menurut gue. Again, gue harus puji lagi dari segi speakernya, Pak. Kalian nggak bisa ngelihat ini speakernya. Ini emang ada speakernya, Bang. Itu ada, coy. Ada di bagian atas kuping kita. Dan itu kedengerannya enak gitu loh. Buat beberapa orang yang gue temuin, ada yang nggak terlalu nyaman gitu pakai TWS karena terlalu masuk atau kupingnya kecilan, kegedean lah. Sedangkan ini kan nggak perlu masalah dengan itu. Untuk ngatur-ngatur volumenya di bagian kanan ini tuh kita bisa swipe ya, swipe up, swipe down, bahkan kita bisa play or pause, tinggal kita tap aja di sini. Ada juga kelemahannya yang gue sadar sebenarnya, kalau misalnya terlalu besar volumenya, gue ngerasa ya, gue pribadi itu kayak sedikit pecah suaranya, tapi masih tergolong oke ya. Dan pastinya kalau misalnya lu denger terlalu keras, orang-orang di sekitar lu juga bisa denger apa yang lu denger gitu. Ya gue saranin aja sama lu, jangan sekali-sekali lu pakein dalam kondisi hujan gitu ya. Karena IP rating ini tuh cuman IPX4 yang which is ya dust resistant. Gue takutnya kan misalnya, oh udah biasa pakai kacamata ya udahlah hujan terabas aja. Ingat bro, ini tuh elektronik, auto rusak itu. Yang gue notice juga waktu gue pakai dalam beberapa jam si Ray-Ban ini, mata gue pegel sih. Bahkan ini sekarang gue lagi syuting aja nih, baru berapa lama aja udah lumayan berasa ini pegelnya. Kenapa? Karena kacamata ini tuh berbeda bobotnya dengan kacamata beneran gitu. Lebih berat ini pastinya. Jadi nggak akan nyaman untuk dipakai dalam kondisi lama. Ya even dari segi baterainya pun sebenarnya nggak bisa sampai 24 jam sih ya. Gue coba nih dari 100%, kita coba sekitar 3 jaman gitu turun sampai 46%. Itu tuh kondisinya kita pakai full nyala dan kita pakai juga buat video dan foto. Kalau dihitung-hitung kasar lu bisa pakai 5-6 jam lah. Tapi gue impress sama ini ngecasnya. Ngecasnya itu kan kita tinggal masukin aja ke dalam case-nya, ada magnetnya gitu. Ngecasnya dari 46% itu sampai 100% cuman memakan waktu 30 menit. Cepet kan? Case-nya gue juga seneng banget karena berasa premium banget ya. Ya dari segi bahannya, looks-nya, tetap ya berasa ada teknologinya karena ada LED di bagian sini ya. Which is nggak norak juga. Di bagian bawah sini ada port USB Type-C pastinya untuk ngecas si case. Ya jadi itu pandangan gue pribadi ya. Gue tidak di-endorse sama sekali dengan si Ray-Ban ini. Sebenarnya untuk segi harga memang lumayan ya. Kita PO ini tuh harganya 5 jutaan, hampir 6 juta. Tapi sekali lagi buat gue pribadi, gue happy sih punya kacamata ini ya karena itu tadi. Ini tuh sangat membantu gue dalam proses pembuatan video, apalagi untuk mengambil angle-angle yang berbeda gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai sehari-hari, worth it nggak bang? Ya kalau lu punya duit mah bebas ya, itu pertama. Tapi kalau untuk dipakai sekali lagi coy, pegel pak, bener. Ya jadi segitu aja video dari gua. Kalau misalnya kalian juga punya pendapat sendiri, boleh banget nih, monggo tulis di kolom komen, kita discuss coba di sana gitu ya. Dan menurut kalian apakah ini worth it atau enggak untuk dibeli, untuk casual, untuk orang-orang biasa gitu ya. Kalau kalian juga punya kritik sama video ini juga boleh tulis di kolom komen. See you di video berikutnya dan bye-bye.